Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengenangkan kembali sengsara Tuhan Yesus, kita ingin makin menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita. Wabah Coronavirus 19 yang melanda dunia sungguh menjadi keprihatinan kita bersama. Kita berharap dapat semakin sadar akan segala dosa yang sering kita lakukan, sebab dosa-dosa kitalah yang menyebabkan Tuhan Yesus menderita sengsara sampai wafat di kayu salib. Dan karena keteledoran dan kelalaian pola hidup kitalah membuat wabah ini menggerogoti hidup banyak orang di sekitar kita. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu, karena pada hari ini kami merenungkan keagungan kasih-Mu yang tak terbatas. Lewat jalan salib ini, kami ingin mengenangkan kembali Yesus Kristus Putra-Mu, yang menderita sengsara sampai wafat di salib demi keselamatan kami. Melalui jalan salib ini, kami kenangkan pula saudara-saudari kami yang menderita dan yang telah meninggal dunia akibat wabah Coronavirus 19 yang melanda dunia ini. Semoga Roh Kudus Dikau curahkan ke dalam hati kami,
sehingga membuat kami semakin menyadari betapa besar cinta-Mu kepada kami. Maka lewat jalan salib ini, ajarilah kami agar kami tidak takut mencintai Engkau dan mewartakan kasih-Mu kepada sesama kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesudah ditangkap, Yesus mula-mula dihadapkan ke sidang mahkamah. Pada keesokan harinya ia dibawa ke pengadilan Pilatus. Pilatus bertanya kepada orang-orang Yahudi, "Apakah tuduhanmu terhadap orang ini?" Mereka menjawab dengan mengajukan saksi-saksi palsu. Kemudian Pilatus memanggil masuk ke dalam gedung pengadilan dan memanggil Yesus untuk ditanyai tentang tuduhan mereka. Tetapi Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun seperti yang dituduhkan mereka kepada Yesus. Maka Pilatus berusaha melepaskan Yesus. Namun oleh desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan seluruh rakyat, Pilatus menjatuhkan hukuman mati. Ia menyerahkan Yesus kepada rakyat Yahudi untuk disalibkan. Salib bagi orang-orang yang akan binasa memang merupakan kebodohan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, salib adalah kekuatan Allah. Umat manusia kini dilanda kecemasan dan kekhawatiran akan wabah coronavirus 19. Maka di bawah kaki salib, kita pasrahkan seluruh keadaan yang menimpa hidup manusia. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu demi keselamatan kami. Demi kami Engkau telah setia kepada kehendak Bapa meskipun Engkau harus menghadapi hukuman mati di salib. Saat ini, coronavirus 19 telah mewabah di bumi kami. Berat salib-Mu jauh melebihi beratnya salib kami dalam memikul tanggung jawab bersama memerangi tersebarnya COVID-19 ini. Dikau rela menerima keputusan yang tidak adil demi kasih-Mu kepada kami. Maka bantulah kami untuk siap berkorban dan bertindak adil lewat pola hidup yang baik, sehingga kami tidak menjadi penyebar COVID-19 ini kepada mereka yang tak bersalah karena kelalaian kami. Semoga kami pun setia kepada kehendak Bapa, juga kalau karena kesetiaan itu kami harus menderita seperti Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat kepada Bapa. Kita terperikan kisah sengsara yang Engkau jalani, bagai
seorang penjahat. Kau disiksa dan didera tangan manusia. Kau diolok dan dihina, kepalamu disematkan mahkota duri. Bilur-bilur lukamu adalah cemeti dosa manusia. Tetes darahmu adalah cambuk kemunafikan yang kami banggakan. Karena kasih-Mu yang mulia, rela Kau panggul salib dosa manusia. Tubuh-Mu yang kudus suci rela Kau rentangkan antara langit dan bumi. Atas bukit Golgota, Tuhan, atas nama kasih-Mu pada manusia, Kau relakan nyawa-Mu. Namun sengsara-Mu tak sanggup jerahkan kami dari dosa. Tuhan, dosa kami begitu kejam menghujat diri-Mu, menyayat tubuh-Mu, menyobek kulit-Mu, menembus telapak kaki dan tangan-Mu, memahkotai kepala-Mu dengan duri yang tajam, dan menikam lambung-Mu hingga wafat di kayu salib. Bilur-bilur lukamu adalah cemeti dosa manusia. Tetes darah-Mu adalah cambuk kemunafikan yang kami banggakan. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus tidak bersalah, namun dijatuhi hukuman mati. Setelah diolok-olok, diludahi, dimahkotai duri dan disesah, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Sambil memikul salibnya, Yesus berjalan menuju tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dengan memanggul sendiri salibnya, Yesus telah mengajar kita, setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut Aku. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena boleh ambil bagian dalam salib-Mu. Engkau mengizinkan kami seperasaan dan sependeritaan dengan Dikau di jalan salib ini. Dunia kini yang tengah terpapar coronavirus 19 membutuhkan kesetiaan kami umat-Mu untuk memanggul salib ini bersama-sama demi keselamatan banyak orang. Semoga bersama Dikau
Kami setia memanggul salib kami yang kecil dan ringan jika dibandingkan dengan salib-Mu, supaya kami patut disebut pengikut-Mu dalam menjaga keutuhan dunia dan terlibat menyelamatkan sesama manusia. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Kayu salib dipanggulnya, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sambil dihujani dengan cambuk dan ejekan para algojo, Yesus berjalan menyusuri lorong kota Yerusalem menuju Golgota. Banyak darah keluar dari luka-luka bekas penderaannya. Beban salib terasa semakin berat, terutama ketika harus menyaksikan penderitaan hati ibunya Maria, melihat sendiri penderitaan yang ditanggungnya. Lebih lagi, beban salib diperberat dengan penderitaan batinnya, ketika dirinya ditinggalkan oleh murid-muridnya, ditolak oleh bangsanya sendiri, dan dijatuhi hukuman mati secara tidak adil. Maka Yesus jatuh tertindih salib. Mewabahnya coronavirus 19 telah membawa penderitaan bagi banyak orang di seantero jagat. Korban nyawa tak berdosa berjatuhan, dan sungguh dunia dilanda duka dan kecemasan. Yesus jatuh bukan hanya salib yang dipanggulnya, melainkan juga dosa dan keteledoran pola hidup kita. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kesalahan kita. Hukuman yang mendatangkan keselamatan kita ditimpakan kepadanya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan memanggul dosa-dosa kami. Kami yang berbuat dosa, tetapi Engkau yang menanggung hukumannya. Semoga kami tidak lagi memperberat beban yang harus Dikau tanggung. Bantulah kami di tengah mewabahnya coronavirus 19 ini, berusaha untuk meringankan salib-Mu, dengan membangun pola hidup yang benar dan bertobat dari keteledoran sikap kami, dengan meringankan beban sesama, melalui kerelaan kami mengindahkan segala anjuran untuk kepentingan umum, agar langkah kami pun lebih ringan mengikuti Engkau, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi, karena salib yang berat. Kasih
Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para murid dan orang-orang yang dikasihi Yesus telah meninggalkan Dia, sehingga Yesus harus menapaki jalan sengsaranya seorang diri. Namun dalam perjalanan sengsara ini, masih ada Maria ibunya yang setia menderita bersama Dia. Bumi, Ibu Pertiwi, kini dilanda coronavirus 19 yang membawa korban nyawa. Hati ibu siapakah yang mampu menahan duka menyaksikan penderitaan anak yang dikasihinya? Hati manusia siapakah yang mampu menahan duka menyaksikan penderitaan Ibu Pertiwi kita harus hancur lebur karena wabah coronavirus 19 yang mematikan ini? Ibu Yesus ternyata bukan hanya Maria. Yesus sendiri menegaskan, siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan Bunda Maria dalam mendampingi Yesus yang menderita. Semoga karena teladan Bunda Maria, kami didorong untuk solider dan lebih berani ambil bagian dalam keprihatinan kami kepada sesama, lebih-lebih keprihatinan kami kepada Ibu Pertiwi yang tengah dilanda coronavirus 19 ini. Bantulah kami menjadi sahabat sejati bagi orang-orang yang menderita dengan membangun pola hidup yang menyelamatkan orang banyak, dan dengan demikian mampu menjadi sahabat-Mu sendiri. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Oh Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus nampak letih dan lelah. Golgota, tempat yang dituju, masih jauh. Maka para algojo menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru saja datang dari luar kota dan berpapasan dengan arak-arakan sengsara itu, lalu meletakkan salib Yesus di atas bahunya, dan ia pun memikul salib sambil mengikuti Yesus. Bersedia memanggul salib merupakan ukuran kelayakan seseorang untuk menjadi pengikut Yesus. Karena Yesus sendiri bersabda, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Bagi para pengikut Kristus, salib sungguh tak terelakkan. Salib adalah tanggung jawab yang harus kita pikul. Coronavirus 19 yang mewabah dunia adalah tanggung jawab yang tak terelakkan. Wabah COVID-19 membutuhkan kesadaran dan gerakan bersama untuk memutuskan mata rantai penyebarannya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, maka kamu memenuhi hukum Kristus. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui Simon dari Kirene, Engkau telah mengajarkan kami untuk dengan hati ikhlas meringankan beban penderitaan orang lain.
wabah coronavirus 19 telah menjadi beban bersama yang harus kami pikul. Maka bantulah kami untuk bahu-membahu memberantas penyebaran coronavirus 19 ini dengan saling menjaga kesehatan diri kami dan sesama kami. Kami bersyukur karena melalui hal-hal kecil dan sederhana yang mampu kami lakukan, kami Dikau perkenankan untuk ambil bagian dalam memikul salib-Mu yang besar. Semoga demi Dikau yang menanggung beban kami pun tidak takut menolong sesama kami yang sedang menderita, apapun resikonya, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Apapun yang Kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian ke-6. Veronika mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Wajah Yesus
penuh bilur-bilur luka, darah, keringat, dan debu. Semarak dan ketampanan wajahnya terasa sirna. Tepatlah gambaran Yesaya. Banyak orang akan tertegun memandang dia. Begitu buruk rupanya, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita tidak menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Kendati demikian, masih ada orang yang bersimpati pada Yesus. Veronika, ia maju mendekati Yesus, lalu mengusapi wajahnya. Dengan tindakannya yang sederhana, Veronika telah menolong Yesus yang sangat menderita. Veronika dikarunia gambaran wajah Yesus pada kain yang dipakai untuk mengusap wajah Yesus. Wabah coronavirus 19 yang melanda dunia menjadi keprihatinan kita semua. Para dokter, perawat, para petugas kesehatan, dan relawan telah mengambil sikap dan langkah yang penuh resiko untuk membantu menyelamatkan para penderita COVID-19 ini. Kerelaan hati mereka memberi contoh kepada kita dalam mengamalkan amanah salah seorang Rasul Yesus. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami yang sering takut dan tertutup hati untuk menolong orang yang menderita. Semoga teladan Veronika membuat kami berani berbuat sesuatu, meskipun kecil, untuk meringankan beban mereka yang sedang menderita. Berkatilah para dokter, perawat, para petugas kesehatan, dan para relawan yang tengah berjuang merawat dan menyelamatkan para penderita COVID-19. Semoga dengan meringankan beban para penderita, mereka pun ambil bagian dalam meringankan beban salib-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kendati ditolong oleh Simon dari Kirene, Yesus jatuh lagi di bawah salib. Keletihan Yesus tidak hanya karena beratnya salib yang harus Ia pikul, tetapi juga menyesali ketertutupan hati manusia untuk menerima dirinya sebagai Mesias. Aku telah datang sebagai seorang Mesias untuk menguduskan Yerusalem dan menyelamatkan umat manusia. Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu mengusir dan mengeluarkan aku dari kota suci ini? Perjalanan menuju Golgota masih harus ia tempuh. Maka dengan teguh hati ia bangun lagi. Diangkatnya kembali salib yang berat itu. Ia meneruskan perjalanan tanpa mengeluh. Apa yang dinubuatkan Yesaya kini menjadi kenyataan. Dia dianiaya. Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian,
seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Mengantisipasi meluasnya wabah coronavirus 19 ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk lockdown. Semua orang harus berdiam diri di rumah masing-masing, sedapat mungkin menghindari perjumpaan satu sama lain, hindari kumpulan massa, mengisolasi diri dan jaga jarak. Kini kita boleh melihat, di dalam diamnya Yesus, Ia ingin menunjukkan kehendak Bapa demi menguduskan dan menyelamatkan umat manusia. Dan kini, di dalam diamnya kita, di rumah masing-masing, adalah wujud tanggung jawab kita untuk saling menyelamatkan satu sama lain. Marilah berdoa. Ya Yesus yang tabah, bantulah kami agar mampu bangkit dari kelemahan-kelemahan kami. Semoga dengan belajar dari keteguhan hati-Mu memikul salib dosa-dosa kami, dan peristiwa mewabahnya coronavirus 19 yang melanda dunia, kami mampu memperbaiki diri dengan membangun pola hidup yang benar, dan berani bangkit untuk memperbaharui hidup kami seperti Engkau bangkit kembali ketika jatuh tertimpa salib. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Bila mana kami goyah dan tercampak karena salah, ya Tuhan, tegakkanlah.
Perhentian ke-8. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tatkala Yesus menapaki jalan salibnya menuju Golgota, banyak orang mengikuti Dia. Di antaranya banyak wanita yang menangisi dan meratapi Dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah engkau menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Kita sering tidak punya waktu dan hati untuk orang lain. Kita lebih sibuk dengan diri kita sendiri. Hati kita seringkali tertutup terhadap penderitaan dan keluh kesah orang-orang di sekitar kita. Yesus memberi teladan supaya kita saling menghibur satu sama lain, meskipun kita sendiri sedang menderita. Dalam upaya membasmi wabah coronavirus 19 yang melanda kita, butuh kerjasama semua pihak dan masing-masing kita dalam memutuskan mata rantai penyebarannya. Dalam konteks ini, kita tentu dapat saling menghibur satu sama lain dengan membangun pola hidup yang tepat, yang menyelamatkan banyak orang dari bencana yang sedang kita hadapi. Kita perlu bertobat dan mengajak orang lain untuk bertobat. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami akan dosa-dosa kami. Memenuhi amanat-Mu, semoga kami berani meratapi dosa-dosa kami. Bantulah kami dalam membangun pola hidup yang berkenan kepadamu dan kepada sesama kami, agar coronavirus 19 ini boleh berlalu dari kehidupan kami. Bantulah kami untuk saling memperhatikan satu sama lain dan menjamin kebutuhan serta kepentingan bersama. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Dalam tobat yang sejati, kini akan kuratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Jalan menuju Golgota telah mendekat. Saat penyaliban hampir tiba. Sambil memandang Golgota, Yesus menyesali perbuatan manusia-manusia yang kejam. Aku datang untuk menyelamatkan kalian, tetapi kenapa kalian menyalibkan aku? Mesias yang kalian nanti-nantikan kini ada di hadapan kalian, namun mengapa kamu membunuh Dia? Dalam sesal akan keegoisan manusia, Yesus jatuh tertindih salib untuk ketiga kalinya. Tubuh yang mulia terbanting di tanah yang berdebu dan berbatu. Darah kembali mengucur dari luka-lukanya. Dengan sisa tenaganya, Yesus berusaha bangun. Yesus mau menyelesaikan perjalanan sampai ke Golgota. Cintanya kepada manusia dan ketaatannya kepada kehendak Bapa menguatkan Dia untuk menyelesaikan tugas penyelamatannya. Coronavirus 19 yang melanda dunia menuntut kita untuk siap berkorban, siap untuk mengorbankan keegoisan dan ingat diri, serta bangun lagi untuk berjuang bersama
menyelesaikan penyebaran wabah ini hingga tuntas. Dengan jatuh dan bangun lagi, Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak putus asa. Berjuang dengan mengandalkan Kristus membuat kita bangun lagi dan tidak kehilangan harapan. Marilah berdoa. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Yesus yang Maha Rahim. Bebaskanlah kami dari belenggu dosa yang memenjarakan kami. Bebaskanlah wabah coronavirus 19 yang tengah melanda dunia ini, dan tuntunlah langkah-langkah yang kami tempuh dalam memberantas penularan wabah ini. Bimbinglah kami di dalam jalan menuju kehidupan kekal seturut rencana-Mu sendiri. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu
Engkau telah menebus dunia. Sesampai di Golgota, para algojo dengan paksa menanggalkan pakaian Yesus. Mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membagi-bagikannya di antara mereka. Demikian juga jubahnya mereka ambil dan mereka buang undi, siapakah yang akan mendapatkannya. Maka genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Yesus telah menjadi manusia yang paling hina. Ia ditelanjangi habis-habisan di hadapan banyak orang yang menyaksikan penderitaannya. Bagaimanakah sikap kita terhadapnya? Sudahkah kita melakukan seperti yang dikatakan Yesus pada hari penghakiman? Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Secara sosial, wabah coronavirus 19 mungkin saja membuat kita dalam hati kecil menutup diri dan merahasiakan gejala-gejala yang kita alami, agar kita tidak diketahui oleh orang lain, karena takut diisolasi dan malu disebut pengidap corona. Rasa takut dan malu yang kita miliki justru membunuh diri kita sendiri dan mengancam keselamatan keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Keberanian kita untuk jujur dan terbuka membuka ruang pelayanan dan menyelamatkan nyawa banyak orang. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena melalui salib, Dikau memulihkan martabat kami yang tercemar akibat dosa. Wabah coronavirus 19 menjadi ancaman yang menggelisahkan hati setiap kami. Semoga kami mampu menjaga martabat kami yang luhur dan suci dengan membangun pola hidup yang benar serta menghindari diri dari hal-hal yang merendahkan martabat kami. Semoga kami selalu menaruh hormat dan menjaga martabat-Mu sendiri yang nyata dalam diri sesama kami. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Pakaianmu dibagikan, martabatmu direndahkan, kau tinggikan harkatku. Jawablah kepada aku.
Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para algojo memberikan anggur bercampur mur kepada Yesus, tetapi Yesus menolaknya. Lalu dengan kasar para algojo menghempaskan tubuh Yesus ke tanah tepat pada palang penghinaan. Kemudian tangan dan kakinya dipakui pada salib itu. Mereka pun menyalibkan Yesus. Sambil berpasrah, Yesus berdoa untuk mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Rasul Paulus pernah berkata, manusia lama kita telah turut disalibkan bersama Yesus, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Wabah coronavirus 19 telah terhempas di bumi kita. Dalam waktu singkat, Ibu Pertiwi kini terpapar wabah yang ganas dan mematikan. Kepasrahan kepada kehendak Yesus membuka harapan akan lahirnya manusia dengan pola hidup baru, sehingga wabah COVID-19 ini kehilangan kuasanya dari tengah-tengah kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau berkenan menanggung sengsara di salib untuk membebaskan kami dari kekuasaan dosa. Bebaskanlah wabah COVID-19 yang melanda dan menguasai hidup kami. Berilah kami kekuatan untuk menyalibkan dosa-dosa kami, agar kami luput dari perbudakan manusia lama, dan kelak Dikau bangkitkan dan boleh menikmati kebahagiaan bersama Engkau. Dikaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Dari salib Kau melihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang taat? Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika itu hari sudah kira-kira pukul 12 siang. Tiba-tiba kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3 sore, sebab matahari tidak bersinar. Dan sungguh tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya dan wafat. Kitram si
et dolor sicut
Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut menyaksikan wafat Yesus secara demikian. Mereka berkata, "Sungguh orang ini adalah Anak Allah." Jika kita telah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama Dia. Maka hendaklah kita semua sadar, kita telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Wabah coronavirus 19 menyebabkan banyak korban nyawa. Bagi orang yang percaya, kematian Yesus Kristus di salib telah memulihkan manusia lama dan membangkitkan harapan akan manusia baru dan diperkenankan hidup bersama Dia. Yesus kiranya memulihkan wabah COVID-19 ini dalam derita dan wafatnya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui wafat-Mu di salib, Engkau telah menyelamatkan kami. Melalui wafat-Mu, selamatkanlah kami dan dunia ini dari wabah COVID-19. Semoga kami yang telah mengenal misteri salib dan mengamalkannya di dunia ini, kelak boleh menikmati buah-buah penebusan dalam kerajaan surga bersama Engkau, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan, wafat-Mu menghidupkan. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di dekat salib Yesus berdirilah Maria ibunya, Maria istri Kleofas, dan Maria Magdalena. Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus, dan keluarlah darah serta air. Hari mulai malam, maka Yusuf dari Arimatea yang telah menjadi murid Yesus memberanikan diri menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus diturunkan dari salib. Pilatus heran waktu mendengar Yesus sudah mati. Setelah mendengar keterangan kepala pasukan, Pilatus berkenan memberi izin agar jenazah Yesus diturunkan. Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Di dalam hatinya Maria berseru, "Sungguh aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Maria memang pantas menjadi teladan setia orang beriman. Ketika Yesus menderita, ia tetap setia berada di sampingnya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memperbaharui dunia lewat sengsara-Mu yang mengagumkan. Baharuilah dan bebaskanlah dunia ini dari wabah coronavirus 19. Resapkanlah dalam diri kami karya belas kasih-Mu ini, sehingga kami selalu ingat akan misteri agung ini, dan boleh mengabdikan diri kami sepenuhnya hanya kepadamu. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan.
karena Tuhan telah menang. Perhentian ke-14.
Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para murid mengambil jenazah Yesus dan mengafaninya dengan kain lenan dan memburatinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan orang mati. Dekat tempat Yesus disalibkan, ada sebuah kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Maka mereka membaringkan mayat Yesus di situ. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Oleh pembaptisan kita telah dikuburkan bersama-sama Dia, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup secara baru. Semoga wabah coronavirus 19 yang melanda dunia dikuburkan dan dibinasakan, dan lahirlah hidup baru manusia dalam kebangkitan bersama Kristus. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah turun ke bumi dan naik ke surga dengan mulia. Semoga kami yang telah dikuburkan bersama Engkau dalam pembaptisan boleh bangkit pula bersama Engkau untuk hidup abadi. Terimalah arwah saudara-saudari kami yang telah meninggal dunia akibat wabah COVID-19 dan arwah semua orang beriman ke dalam kemuliaan kerajaan-Mu di surga. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Musafir berteduh di jalan.